Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kita perkenalan dulu ya sebelum masuk ke materi. Perkenalkan, nama saya Taufani Aulia. Saya Fitriani Rahaf. Saya Akila Nadira. Saya Sagia Bayang. Saya Resalti Fautani. Oke, pada hari ini kita akan forum group discussion yang bertema tentang prokrastinasi. Pada tahu kan prokrastinasi itu apa? Itu tuh kecenderungan kita menunda-nunda tugas, kayak lebih sering ke keadaan aja lah buat tugasnya gitu kan. Padahal kan pada ujungnya juga telat juga sebenarnya kan. Nah, kalau menurut kalian itu tugas itu seperti apa? Secara spesifik aja, yang singkat-singkat aja. Tugas itu adalah yang dimana diberikan oleh dosen atau orang tertentu untuk membuat kita itu belajar di rumah sebagai tambahan ilmu di rumah. Namun kadangkala orang ini salah mempersepsikan tugas itu apa. Karena kan tugas itu kan biasanya tuh banyak beberapa orang tuh kayak tugas lagi kayak mereka tuh kayak nggak bisa membuat tugas itu tuh, padahal ada sisi positifnya untuk kita, tapi di beberapa bagian orang itu tidak bisa menangkap sisi positif dari tugas itu. Nah, menurut aku sih tugas itu tuh sebenarnya sih penting, cuman tergantung di individu masing-masing. Tapi kalau menurut kalian tuh mungkin ada beberapa orang yang kayak tugas itu kayak menambah-nambah pikiran aja nih di rumah. Iya, Kita kan iya, kan, betul. padahal kita tahu nih kalau di rumah tuh sih kita pengennya istirahat nih, tolonglah jangan ada tugas. Betul. Padahal kalau kita tahu tugas itu bisa menambah ilmu kita lagi. Itu menurut aku sih. Menurut yang lain mungkin. Tapi aku mau bertanya ya. Oke. Kalau misalnya kan tugas katanya untuk menambah ilmu, tapi kalau bagi orang yang nggak paham gimana? Nah, itu gunanya diberikan tugas di rumah. Kan kita bisa searching nih, media makin banyak lah ya istilahnya. Nah, apalagi kalau sekarang tuh kita sudah ada diberikan media sosial atau mungkin cara lain untuk mencari tugas-tugas kita. Kita sebenarnya tuh sekarang di zona yang modern ini, di eranya modern ini, kita tuh alhamdulillahnya itu dipermudah untuk mencari tugas-tugas, mencari jawaban-jawaban. Bahkan orang itu kadang tidak memanfaatkan yang di era sekarang ini. Namun karena orang itu memang dari sifatnya mungkin udah malas, jadi mereka itu kayak ya udahlah, mereka akan membuat tugas itu menunda-nunda, bahkan sampai akhirnya pun mereka mengerjakannya mungkin nggak akan sesuai dengan ekspektasi mereka, mungkin karena dia menunda-nunda ada efek yang lain lah gitu yang tertimbul. Menurut aku seperti itu sih. Kalau yang lain ada tambahan nggak? Tambahan sedikit aja sih. Apa semacamnya lah. Tugas itu kenapa jadi beban? Apa yang bikin beban di tugas lo? Mungkin lebih ke ini sih, kayak pemberian tugasnya itu mepet dari dosennya. Kan kadang ada yang dosennya tiba-tiba ngasih tugas kayak nggak aba-aba gitu kan, kayak udah gitu ngasih deadline-nya mungkin 2 hari atau sehari bahkan ya. Karena emang ada beberapa dosen yang terserahnya gitu, suka-suka gitu. Maksudnya bukan suka-suka dalam artian di sini tuh kayak kapan maunya aja gitu ngasih tugasnya gitu untuk mahasiswa. Kayak kita ini kan ada laporan praktikum gitu ya. Itu menurut kalian tuh sangat-sangat dikejar deadline banget atau enggak nih? Ada yang ini enggak tuh? Praktikum kalian ini ada yang 1 hari 2 atau beda-beda gitu harinya? Beda-beda. Itu menurut kalian tuh udah termasuk yang paling aman untuk ngerjain tugas atau makin dikejar deadline? Makin dikejar deadline. Kenapa? Masih dikejar. Karena makin banyak ya, karena praktikum itu kan bukan hanya sekedar memberikan tugas ya. Praktikum itu menurut aku suatu arahan tambahan yang diberikan dosen kepada orang-orang terpercaya, orang-orang yang mungkin bisa memberikan tanggung jawab yang bagus, tanggung jawab yang luar biasa, sehingga dia dapat dipercaya oleh dosen untuk membimbing teman-teman atau adik didik atau rekan-rekan lainnya agar dapat hampir menyimbangi lah dengan kepercayaan ini. Jadi praktikum itu kan kita banyak ya, ada 3 juga, ada yang eksperimen, ada wawancara, dan ada observasi. Nah, di setiap praktikum itu kan setiap orang itu kan tidak boleh di dunia sama, tidak boleh di watarnya sama, karena kan kita diajarin, tujuannya sih, tujuan praktikum itu kita diajarin untuk lebih didisiplin lagi, lebih teliti lagi, lebih Pandai memanage waktu sih biasanya. Itu sih menurut aku.
kan kita ada revisi ya di praktikum. Itu tuh kan revisinya tuh kayak misalkan ditunggu besok ya gitu kan. Ada nggak sih niat kalian menunda-nundanya, bisa jadi nggak besok dikirimnya atau minggu depannya gitu? Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Mungkin semua orang punya niat itu nggak sih untuk menunda-nunda, cuman ada beberapa faktor lain. Mungkin nih individu kan nggak semua orang niatnya sama nih, mungkin ada faktor yang mungkin ada keluarga atau mungkin kayak faktor lingkungan nih, temannya ngajak ini udahlah main dulu lah, nantilah tugas itu kayak gitu. Cuman sih sebenarnya kalau kita pandai manage waktu, sebenarnya tugas itu akan selesai sebenarnya. Pada akhirnya tugas itu akan kita kumpulkan. Ya situlah. Cuman ya kadang individu ini salah apa ya? Salah pandai untuk memanage waktu sehingga kita itu tidak pandai disiplinnya. Itulah disiplin tadi yang kata si Iya tadi, disiplinnya itu yang kurang sebenarnya. Kalau kita pandai disiplin, kita pandai memanage waktu, insya Allah tugas itu aman sih sebenarnya. Tanpa itulah. Baik, kita lanjut ya. Apa sih niat kalian untuk menunda tugas itu apa? Lebih ke males sih, Lebih males ya. males. Mungkin efek dari nunda-nunda tugas itu juga ya itu tadi, telat ngumpulin tugas kan. Mungkin rasa malas tadi tuh ya Apa tuh ya Allah saja. Kalau dari aku sendiri, misalnya dikasih tugas itu kan, waktu dikasih tugas itu merasanya udah aduh kok ini ya, kok berat ya merasanya tugasnya. Jadi itu tuh yang memicu buat nunda, kayak ntar aja lah ngerjainnya, nunggu pikirannya jernih dulu. Tapi ternyata Kalau nggak jernih-jernih iya gimana? nggak jernih, nggak dikerjain jadinya tugasnya, tertunda-tunda. Nunggu mood ada dulu kadang. Kalau aku sih menunda tugas itu karena terlalu nyaman sama zona nyaman ya. Apa maksudnya tuh? Zona nyaman itu kan suatu kebiasaan yang mungkin yang kita lakukan. Misal waktu itu kan zona nyaman itu seperti tidur, maka itu bukan termasuk zona nyaman juga, karena kan setiap hari itu kita lakukan. Nah, kita tuh tidak mau mencoba hal baru karena malas atau mager keluar dari zona-zona nyaman kita. Kan ada beberapa rekan-rekan atau teman-teman kita yang bahwa zona nyaman aku di sini, nanti aja deh, kan masih ada waktu, masih ada kesempatan. Tapi sebenarnya menunda tugas tuh banyak loh dampak negatifnya, yang kita kena deadline, terus nilai juga udah pasti dikurangin lah, nggak mungkin sama gitu kan. Belum tentu juga hasil yang kita kasih tuh diterima, bisa jadi nggak itu. Paling misalnya pasti kamu ngerjain ini SKS, sistem tugas semalam gitu. Menurut kalian itu apa dampak yang negatif lainnya menunda tugas? Mungkin kayak apa ya, dampak negatifnya jadi apa ya, memicu kecemasan mungkin, kayak jadi karena mungkin mepet deadline tuh jadi kayak panik gini kan. Ada memang tipe orang yang mungkin cara pengerjaannya panik tapi sambil dikerjain. Nah ada yang orang yang mungkin dia panik, dia mikirin deadline tugas tapi nggak dilakuin, nggak dikerjain gitu. Ada lagi tambahannya? tadi yang dari kotanya apa aja, ininya tadi ke apa sih namanya, langsung ngeblank gitu. Efek menunda tugas Iya, tadi ya, kayak misalnya kita udah keburu deadline gitu kan, udah pasti kan nilai kita tuh nggak sama dengan yang pertama kali mengumpulkan. Oh iya, mungkin kayak apa ya, orang-orang lain apa yang nilai kita tuh jadi tahu gitu loh kalau kita tuh kurang disiplin karena ngerjain tugas atau ngumpulinnya tuh kelewat deadline, kita biar kelupaan. Mungkin ini ada juga efek dari menunda tugas itu, mungkin bakal dibenci teman sih mungkin itu tugas kayak tugas kelompok ya, mungkin tugas kelompok ada satu orang mungkin yang satu dua orang yang nggak mau nimbrung kalau lagi bahas tugas itu, atau nggak ada niat itikat baik untuk mencoba membantu gitu ya, nyari materi atau apa segala macam. Jadinya mungkin di next time pembuatan kelompok mungkin dia nggak diajak lagi. Iya, itu karena efek gue sendiri nggak sih? Iya, Memang benar. nggak penting karena kalau kan masih ada yang lain. Nanti aku bagian fotokopinya aja lah gitu. Itu Mau maksudnya, mudahnya. padahal tuh enggak sebenarnya. Punya nggak sih kalian tuh cara-cara untuk berhenti dari menunda-nunda tugas ini, kayak stop gitu, udahlah stop gitu. Lebih baik dikerjakan aja dulu, nanti revisi-revisi tuh walaupun kita malas ya ngerjain lagi revisinya, ada juga penundaannya, tapi kayaknya alangkah lebih baik itu kita duluan tahu di mana letak salah kita gitu. Ada nggak cara sih? Kalau dari aku misalnya
ada tugas gitu kan, itu tuh aku kerjain terlebih dahulu dengan berpikir soalnya besok mau main dengan tenang seharian tanpa mikirin tugas, jadi harus dikerjain di hari itu juga waktu dikasih tugasnya. Apalagi yang kayak misalnya yang kayak punya boyfriend gitu ya, mau malam mingguan pasti kan iya aku mau ngerjainnya tuh sebelum hari Sabtu kan. Hari Sabtu tuh aku harus full santai, aku mau fokus ke diri aku dulu gitu kan, pasti ada yang kayak gitu. Tapi sebenarnya udah tahu kayak gitu masih juga lagi dia menunda tugasnya. Sebenarnya sih penundaan tugas ini tergantung pola pikir masing-masing sih. Kalau pola pikir kita itu mention kita tuh kayak tugas itu beban, itu akan menunda-nunda akhirnya. Coba kalau kita pola pikir kita tuh kayak tugas ini adalah kewajiban yang mana harus kita kerjakan, dan kita tuh memikirkan tuh kalau tugas itu besok dikumpulkan, sama seperti yang tadi Lala bilang tuh kayak tugas tuh wajib, jadi harus kamu kumpulkan. Nah, secara nggak otomatis mindset kita tuh akan ngerjain, walaupun sih ada kayak kecemasan sendiri ya, walaupun tuh kayak stres sendiri, pusing dan lain sebagainya, itu pasti ada muncul. Cuman ya itu mindset kita masing-masing sih sebenarnya. Tapi ya menurut aku kalau kayak menunda-nunda tugas itu ada faktor lainnya juga sih ya. Ya kayak misalnya tuh yang kayak kamu bilang tadi, dosen itu suka sendiri aja gitu kan. Tiba-tiba nih dosennya bilang nanti siang kita zoom ya, kita kan udah memensetkan waktunya jam segitu aku harus ngerjain tugas, tapi karena ada dosen lain yang mau masuk, kita kan nggak mungkin bolos ya. Ya, betul. Mungkin dari aku tadi yang menghentikan kebiasaan dari nunda-nunda tugas itu mungkin ngebuat list dari tugas yang paling mudah dulu atau yang paling mepet deadline-nya dulu gitu ya dari ininya, atau kita nentuin ini target, kayak target misalnya dalam sehari itu ada 3 tugas, jadi yang mana dulu yang bakal diselesaikan gitu. Jujur aja ya, sebenarnya tuh kayak gini juga ya, kita melakukan FGN ini juga ada penundaan yang seharusnya Senin kemarin jadinya sekarang dibikin, itu udah termasuk penundaan karena banyak faktor mungkin ya. Apalagi kayak aku sebenarnya maunya besok kan, kemarin yang bilang besok nggak bisa kalau besok, kalau Senin aku juga nggak bisa karena mau psikoedukasi kayak udah mepet aja gitu ya. Karena tiap orang juga punya kesibukan masing-masing ya, kita nggak ada bisa juga tugas dosen lain, udah cukup lah menurut tugas tuh berat juga rupanya. Kalian makin nih. Tapi sebenarnya prokrastinasi, maaf tambah sedikit, Iya, nggak apa-apa. biasanya tuh kalau menunda tugas itu biasanya itu sih kadang secara kita nggak sadar itu ada efek dari dosen. Ya misalnya nih mereka itu individu kita nih kadang nggak suka sama gurunya atau yang mengajarnya. Terus ketika di kelas tuh kan kadang kita nih killer kali lah dosen ini, udahlah bikin besok ada tugas ya, udah jarang masuk kasih tugas. Nah itu kan udah mindset kita tuh udah kayak jalanin nggak akan tugas, nanti kadang-kadang kita udah bikin ada dosennya nggak usah dikumpulkan. Pernah nggak kalian kayak gitu? Kan jadi secara langsung tuh kita kayak jadi malas ya, jadi kayak malas, udah kita nggak capek usah ya. nggak usah dikerjain, orang tugas yang paling Ah, penting dikumpul nggak gitu. dikumpul, ada Dan kayak gitu kan dengan kita sama dosen aja nggak niat, otomatis pelajarannya udah nggak masuk, ini nggak dikerjakan, tahu kalau Jadi kan nilainya jadinya. kayaknya nih ada faktor utamanya, Iya. itulah ada indikator per mata kuliah atau lah ya yang lain mungkin. Tapi kalau menurut kalian ciri-ciri dalam menunda tugas itu seperti apa? Cuma seperti kita ya, itu salah satu ciri-cirinya. Ada atau mungkin ada ciri-ciri yang lain? Mungkin menurut beberapa orang menunda tugas itu tuh hal yang wajar, kayak nanti aja lah mepet deadline. Sebenarnya baru. sih nggak wajar ya, cuma Iya. otaknya aja yang bilang wajar. Ya, ini kayak yang dikata Kak Resa tadi, mindset kita ke dalam penundaan tugas itu kayak berpikir bahwa menunda tugas itu hal yang wajar gitu, jadi nggak bakal berdampak ke lain hal gitu, padahal berdampak negatif ke beberapa hal gitu. Sebenarnya sih kita menunda tugas tuh ada juga dengan media sosial. Media betul. sosial ini sangat Real, menggugah sekali ya dalam kita melakukan kegiatan sehari-hari yang kita darinya mulai rajin, tiba-tiba datang HP tring tring tring, Notifikasinya. langsung kita beralihkan ke media sosial kita, dan terus kita nggak sampai kita sadari kita bisa main HP itu sejam sampai 2 jam juga kan. Ya kita contohnya dekat-dekat aja ya, kayak saya nih, tugas yang kemarin itu kan seharusnya deadline-nya jam 5 ya, tapi kayaknya aku mau PUBG dulu lah, mau main dulu lah, kelewatan. Nah ya itu aja ciri-cirinya yang kayak gitu ya. Makanya kita main harus- game dulu. Ya betul sekali, makanya kayak pengaruh sekarang nih dunia nih, apalagi lingkungan kita ya, teman-teman kita ngajak-ngajak main itu tuh kadang kayak Diajak nongkrong iya lah. nongkin ongki yuk, nggak asik kalau nggak ikut kan, biasa Iya. kayak gitu ya teman-teman sama sekarang tuh kayak, tapi tugas kita banyak, santai Besok aja besok lah, aja lah dikit. itu kayak gitu tuh kadang bisa juga membuat kita tuh deadline. Nah seperti itulah.
Tapi gimana ya, kita mencari teman itu yang saling support gitu, ada nggak sih? Ada sih sebenarnya. Ada banyak sih Cuma sebenarnya. kayak sama-sama stres kayak sama tugasnya. Karena emang rasa malas ini tuh susah diubah ya, kayak sesulit itu ngubah Tapi rasa malas. mungkin itu juga sih yang kayak kakak bilang tadi ya, ada dari orang tua. Kasian banget ya kayak anak tunggal gitu kan, dikit-dikit tolonglah sapuin ini dulu, kita lagi ngerjain tugas nggak Ya, dikerjain. betul. Kok males banget sih jadi anak gadis kayak gitu. Sebenarnya sih ada sih faktor itu. Cuman sekarang tuh kita biasanya tuh kalau bisa itu dengan diri kita sendirilah, kita bisa kayak menguatkan diri kita sendiri. Kalau faktor luar tuh ya sebagai pendukung kita aja sih sebenarnya. Kalau misalnya orang tua kayak ayo nak bisa nak, itu kan sebagai faktor kayak pendukung. Oke, kita bisa kayak gitu, udah bisa meyakinkan diri kita bisa loh nih. Kalau kita dengan diri kita nggak bisa punya keyakinan kita bisa ngerjain, otomatis nggak akan terkejar selesai juga tugas itu sebenarnya. Pada akhirnya emang diri sendiri sih Diri sendiri yang bisa menilai, karena membuat emang kita tuh karena nyaman kita sih. juga yang ngerjain gitu sampai selesai. Ini tuh mau nanya ya sama kalian ya, di sini ada yang anak kos nggak? Ada. Nah, yang anak kos ini kan kayaknya menurut kalian tuh kalau lagi ada tugas kayak gitu kan lebih enak sendiri atau sama teman? Kalau aku prefer sendiri Sendiri. karena Kalau misalnya kayak lagi di rumah orang tua nih, itu kan lebih nyaman ngerjain tugasnya di kosan apa di rumah orang tua? di kosan karena kayak yang dibilang Kak Resa tadi, mungkin emang dari keluarga tuh ada yang kayak dikit-dikit nyuruh, kan mereka juga nggak tahu ya kita ada tugas dari kampus tuh gimana, Dikasih tahu seberapa juga kan banyak nanti. gitu ya. Nanti dikasih tahu juga Bahaya bilang juga ya kayak penurunan tugas ini. bahaya sih. Boleh nambahin nggak? Boleh. Aku kan pernah punya pengalaman ya dulu waktu kuliah, sebelum aku kuliah di sini itu tuh faktor penyebab aku nggak lanjut lagi tuh karena penundaan tugas. Jadi iya jadi kalau misalnya lagi sendirian itu bingung ngerjain tugasnya gimana, apalagi tugasnya kan menggambar, jadi bingung kalau ngerjain sendiri harus gimana. Jadi aku tuh harus punya pendamping gitu buat nge-support, buat ngebantu teman ya, maksudnya teman yang nge-support, ngebantu buat ini apa sih, nuntun buat ngerjain tugasnya. Terus kalau sendirian tuh aku nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi semenjak COVID itu kan balik apa yang sebelumnya aku di Bandung, aku balik ke sini itu ngerjain sendiri kan tugas-tugasnya. Jadi apa-apa tuh serba ini Bingung ya, iya serba bingung, terus aku jadi down, nilai aku jadi down juga. Jadi Oh berarti mu setelah nggak langsung tuh berarti mu ketergantungan sama orang nih. Kalau misalnya orang nih kayak kalau misalnya kita nggak bisa membuat kayak mengerjakan tugas, berarti kan mu bisa kayak lakukan sendiri kan. Tapi kalau misalnya kita punya teman tapi bisa membantu kita kayak mendorong, ayo kamu bisa, kayak ada support system kita gitu, berarti bisa mau mengerjakannya. Berarti kan secara nggak langsung mutu faktor lingkungan nomor bisa lah membuat mu bikin tugas kan. Tapi kan beberapa orang nggak bisa seperti itu kan. Kadang kita nggak sama semua sih sebenarnya faktor itu. Kadang kita membuat apa, kadang kita pengen di rumah tuh supaya kita ada di faktor kan, kayak misalnya keluarga kita lah support kita kan. Cuman kadang lain orang tua kita kayak kerjalah dulu nih sebentar bantu mama misalnya seperti itu kan. Karena nggak tahu berapa padahal- banyak tugas Nah, yang nanti dikasih kalau dosen. sebentar sebentar selesai itu tugas kan. Orang tuh nggak tahu seberapa kita pikiran kita yang Mereka kita hanya memikirkan zaman mereka kuliah itu seperti itu. Benar. dan Lebih suka mudah iya, gitu. dan kadang orang tua tuh suka membandingkan mereka yang dulu sama yang sekarang. Sebenarnya kan nggak boleh lagi ya dibawa. Iya benar. Lah agak gimana gitu. Kalau aku ya kalau di luar tuh lebih suka ke menunda tugas ya, kalau misalnya buatnya di kafe kayak gitu kan, kayak ngapain larang di kafe itu nyantai gitu kan. Tapi kalau udah memang betul-betul tiba-tiba langsung ada kepikiran oh iya ada urgensi, itu langsung fokus aja gitu, walaupun sebenarnya agak nggak nyambung juga jawabannya. Iya Iya sih. Tapi kayak lebih enak tuh bikinnya tuh di rumah sih. Iya, Tapi di rumah kos, tuh di kamar. iya di kamar tuh nggak ada yang ganggu. Sambil dengerin musik mungkin ada beberapa orang yang kayak gitu Iya. kan. Tapi iya sih, ini maaf nambah sedikit kan, tapi setelah dipikir-pikir ternyata faktor psikologis yang dampak dari prokrastinasi itu ada yang bisa membuat kita tuh kayak nyakiti kita sendiri loh. Itu gimana? Kayak misalnya kayak gini nih, kita kan ngerjain tugas nih, terus kita revisi. Terus kan secara nggak langsung kita tuh mengejas diri kita tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Kayak misalnya jadinya kayak kurang percaya diri. Jadi ketika kita melakukan sesuatu atau kita mengerjakan tugas, kita pasti menjudge dalam otak kita tuh kita pasti salah kita nih. Nah itu kan bisa membahayakan dengan diri kita sendiri kan. Makanya dari itu kita kalau misalnya punya teman atau punya ya seperti kayak kakak-kakak sekarang nih kan, atau mungkin membimbing kita untuk jalan yang lebih baik gitu kan. Bukan kayak menjudge kayak masa itu aja nggak bisa sih, cuman sedikit yo kalau sama tuh sebentar. Padahal dampak bagi kita tuh yang orang, apalagi orang yang kayak kurang percaya diri, baperan kan bisa langsung down ya jatuhnya. Kayak
Berarti kan secara nggak langsung tuh kita tuh omongan tuh bisa membuat menyakitkan seseorang. Ini aku juga ada nih temen aku yang suka menunda skripsinya. Selain itu kan kita juga ada persyaratan di UIR ini tuh untuk ngikutin seminar yang ada sertifikatnya untuk diajuin ke skripsi gitu kan. Dia suka menunda itu, dia ajak temannya, kalau temannya udah bagus soal ngajain kayak niatnya, kamu tuh jangan suka nundain dong, kamu tuh umurnya udah berapa gitu kan, kerja lagi masa mau kuliah terus ngabis jadi donatur kampus gitu kan, ngabisin duit gitu. Kita terus terang aja ya, jadi kayak langsung dia tuh udah lah nanti aja kan, setelah dia sedang pergi deh. Oh sebenarnya cuma karena itu pertanian, tapi memang kalau menurut aku pertanian itu emang agak sulit ya cara belajarnya. Kita banyak bahasa latinnya lah yang mereka PKL itu kan banyak lah, jadi kayak menurut aku tuh apa sih inspirasi gitu lama-lama menunda tugas itu, walaupun aku juga gitu tapi nggak sepenuhnya aku tuh menunda-nunda tugas terus gitu. Tapi kayak itu ciri-ciri orang tuh yang kayak gitu lah, sering ngantuk juga ya, ngantuk kan di kelas ngantuk, di rumah ngantuk, di mana-mana pun ngantuk. Tapi kita nggak bisa ini juga ya ngejudge apa ya, kayak dia kan kita nggak tahu faktor apa yang ngebuat dia nunda-nunda skripsi dia, mungkin dari faktor keluarga dia, nggak ada dukungan dari keluarga Mungkin sih ya, atau temen gitu ya. Jadi tapi menurut aku ya sarannya kalau udah mereka skripsi nih kayaknya kalau punya boyfriend tuh agak di break lah dulu, agak agak stres kasih sih space kata ya. aku. Sekarang aja kayaknya ngerjain praktikum aja ada boyfriendnya tuh kayak apa sih dia nih, kayak nggak suka aja gitu, makin lama aja gitu, serba salah. iya serba salah. Kayak kita harus lebih fokus aja gitu. Betul-betul. Fokus ke diri sendiri Iya. sih gitu tepatnya. Faktornya dari mungkin kayak tugas dalam satu hari itu 3 jadinya joki gitu kan, Iya. buang-buang duit Iya sih. ya. Sebenarnya sih kita ada diperingankan ya pakai IGPT Iya, dan benar. lainnya, tapi kan nggak sempurna kita percaya ya 100% sama mereka. Tapi ada juga sih yang akurat aku lihat kemarin. Boleh sharing dong linknya nanti. Ada sih, boleh aja. Tapi kebanyakan zaman sekarang tuh karena menunda tugas itulah dekat deadline, suruh aja dia yang jokin, kerjain yang kayak tadi kakak bilang, jokin. Jadi jatuhnya buang-buang duit. Jadi kita pun yang tadinya harusnya kita paham sama isi materi dari yang kita kerjain jadi enggak gitu. Takutnya ditanya sama dosen nggak Iya, tahu, benar. disuruh nanti ngulang lagi tuh yang bikin dia jadinya stres. Kadang pun kita sekarang nggak bisa membohongi dosen juga ya, Joki ini kadang kan dari tulisannya aja udah beda dari kita, dosen Kalau dalam file juga bisa dikali di ini. Itulah kita nggak bisa juga sih memanipulasi tugas-tugas kita. Sekarang zaman sudah canggih dan ada AI yang bisa membuat Betul. lihat itulah pokoknya kayak itulah kita nih. Kalau menurut kalian tuh dengan deadline ini tadi ya, dan deadline yang waktu berdekatan kayak misalnya hamin 3 jam gitu, kayak ala saranin, itu tuh perasaan kalian tuh cemas atau malah kayak udahlah santai aja lah kayak gitu, kan masih ada 3 jam lagi gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut aku bikin tugas yang kayak praktikum itu tuh 3 jam tuh nggak cukup, bisa seharian sih. Itu pun cuma bab 1 doang. Nyari materinya susah, kadang kan emang tuntutan dari tiap aska ini berbeda-beda ya, dari materinya harus yang kayak gini, tahunnya harus segini, indikatornya sama ininya aspeknya harus beda, bla 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 segala macam. Itu perasaannya agak gimana gitu, Campur aduk sih. Panik sih, kesel kadang ya, kesel namanya juga manusia ya, kesel, panik. sebenarnya menurut tugasnya kayak jadi penyakit, bikin penyakit sama diri sendiri. Kita jadi yang nggak makan, nggak Iya. mandi, kurang interaksi sosial cuma sama handphone, chattingannya di HP. Terus datang teman ngajak main Nah, langsung iya, cabut nggak usah lagi ngerjain tugas ini, besok aja lah. Kan bahaya kali ya. Udah berapa menit? 25. Tapi kalau aku tergantung sih ya, apa sih tentang ini dampak itunya, apa sih? Penundaan tugas. Iya, penundaan tugasnya tuh antara bisa jadi tertekan atau tetap tenang, tergantung ininya sih, tergantung tekanan tugas yang dikasih sama dosennya gitu. Atau aspirasinya. Tapi Kalau sebenarnya ya ada juga kok dosen yang suka nunda-nundain tugas dia sebagai dosen. Kayak kawan aku, dia kuliah di Jakarta, dosennya tuh kayak harusnya UTS tuh minggu ini tapi nunda minggu depan aja lah, tapi kalian kerjanya di rumah, jadi mereka anak-anak tuh pada pulang sini ngerjain di sini, gimana mereka harusnya me time sama keluarga, harus ngerjain itu kayak keganggu nggak sih jadinya? ganggu banget sih. Jadi ini ya, jadi nggak ada benefitnya juga walaupun dibawa pulang. Sama yang kayak ikut-ikut band gitu kan, selain juga menunda
kewajiban dia organisasi ya, menunda kewajiban dia, kayak misalnya dia ada tugas tuh skripsi lah misalnya kan, BEM lah lebih penting, lebih asik di BEM gitu, banyak teman, mereka pulang dari BEM tuh ada inspirasi. Sementara yang sebenarnya terjadi realitanya mereka tuh setelah pulang dari rapat BEM tuh capek kan, tidur. Nah itu berarti dia nggak bagus dalam memanage waktu dia sih. Aku pengalaman sih itu waktu aku kuliah dulu, aku tuh aktif di kegiatan-kegiatan organisasi, kepanitiaan gitu-gitu kan. Itu tuh juga salah satu pemicu aku tuh nunda tugas karena udah keasikan di sana, lebih nyaman daripada ngeliat tugas. Aku aja ngeliat tugas tuh jadi kayak ih apa sih nih, nggak mau ngerjain kayak gitu. Aku tunda-tunda terus. Tapi punya nggak kalian tuh cara untuk tidak menunda tugas dalam keadaan apa? Kayak lebih baik aku tuh bangun mood sih, lebih ke bangun mood ya, nyoba gimana caranya biar mood kita tuh ada buat memulai tugas. kalau menurut kamu cara membangkitkan mood kamu tuh gimana? Mungkin nonton, ini nggak nonton ya dengerin musik, maksudnya dengerin musik gitu, kayak enjoy aja, misalnya di kamar sendirian kan dengerin musik sambil nyanyi-nyanyi gak jelas gitu kan, nanti ya mungkin ada sendiri moodnya kalau aku pribadi gitu. Kalau yang lain Sama sih, musik itu sih palingan me time sebentar nonton atau dengarkan musik, sudah me time selesai itu kan secara langsung mood kita makin naik. Dan ya walaupun sih masih ada rasa-rasa itunya sih kan, tapi ya insya Allah sih terselesaikan sih. Kalau aku ini keinget gitu kan, ini aku dibiayain gitu kuliahnya, itu tuh jadi kayak seketika hilang gitu loh perasaan apa sih namanya, perasaan pesimisnya. Jadi kayak mau nggak mau kita harus bangkit lagi gitu karena iya, karena ada support dari belakangnya juga. Tapi kayaknya beruntung banget ya sih kalau misalnya sebenarnya orang tua tuh pengen nge-support kita juga ya, cuman gimana sih cara bilangnya, berbeda-beda. iya agak banyak tuntutannya lah sedikit. Iya. Kadang juga orang tua yang nuntut ini tuh antara mereka emang dulu pernah mengalami atau belum pernah, jadi mereka nggak tahu cara menikapi kitanya gimana yang lagi stres nugas ya, terkait tugas Sih, betul-betul sih, kadang orang tua kita tuh masih membawa zaman mereka yang dulu. Kalau dan kadang kita nggak langsung pun kadang orang tua tuh bisa menyelidiki kita juga loh bahasanya. Kadang soalnya kita jadi nggak mood iya ngerjain langsung kayak tugas. down gitu kan, kadang beberapa orang tua mungkin ada seperti itu. Nah itu kan bisa jadi kayak toxic parent gitu lah ya jadinya ya, yang Apalagi membuat kan kayak misalnya nih kita kan kayak misalnya pencegahan dari menurut tugasnya kayak misalnya kita sharing gitu kan, kayak gini lah sharing gitu kan, tapi ada juga sebagian sharingnya di sini ada inspirasi sampai rumah tuh kayak hancur lagi, kayak nggak mau lagi. ya betul-betul sih ya, karena itulah faktornya itu nggak mendukung yang di rumah tuh kadang. Mungkin orang-orang yang kayak gitu tuh yang kayak kata Lala tadi, butuh temen di samping dia untuk sama-sama ngerjain gitu, karena mungkin di sini sharing, di rumah hilang, karena emang butuh temen gitu. Tapi menurut saran aku ya, kita tuh sebaiknya sharing itu sama orang luar, kayak kita kayak teman di fakultas psikologi di Bandung kayak atau di mana, kayak lebih enak sharing ke mereka gitu. Mereka kayak bakal ngasih, kalau menunda tugas tuh agak rugi di kita sendiri, kayak kalau misalnya orang tua yang ngomong atau teman yang ngomong tuh kayak dia juga menunda tugas gitu kan, sebenarnya kita juga kepikiran sama teman online kita tuh kayak dia juga menunda tugas, tapi realitanya dia cuma ngasih semangat, tapi kayak bisa percaya sih sama dia gitu. Iya benar. Atau mungkin kalau misalnya kita udah menyelesaikan tugas yang mepet-mepet nih, berikanlah kayak apresiasi ke kita gitu loh, kayak apresiasi ke kita tuh, reward apa gitu yang membuat kita tuh kayak semangat lagi bikin tugas gitu loh. Kalau misalnya kita nggak ngasih reward ke kita, malah kasih achievement dari orang tuh kan makin down lagi kan jatuhnya gitu. Nah, apalagi kalau mungkin kayak si Lala mungkin kurangi gitu ya ketergantungan sama orang, kan kita selama hidup ini kan nggak mungkin ya sama orang gitu kan. Ya sekarang udah bagus deh. Tapi ini kita agak meleset sedikit ya, tapi masih masuk ke dalam topik ya. Aku mau nanya sama Kak Lala nih, kan Kak Lala punya pacar kan. Nah itu pacarnya Kak tuh sering ngebantu Kakak buat tugas atau makin diajaknya udahlah nggak usah ngerjain tugas gitu? Sebenarnya lebih ke itu sih, apa ya, karena aku ngerasa kayaknya aku lebih paham, jadi aku harus terpacu buat lebih paham duluan sama tugas-tugas yang dikasih atau pelajaran yang dikasih buat bantu ngajarin. Oh gitu. Tapi kan lebih baik kayak gitu ya. Kalau kayak misalnya kayak pacar aku, ini tuh kayak dia lebih cari sendiri lah, apa sendiri lah, kayak nggak ada motivasi hidup kali ya ngebantuin orang, kan itu juga jadi amal jariah ya kita ya. Aku mau nambahin juga kayak misalnya nih praktikum, kan kita lagi pada sibuk ini kan ngerjain praktikum, itu aku sama
partner aku Oh, iya. itu tuh ngadain Google Meet itu sampai selesai pokoknya. Itu kan kayak lebih asik belajar Iya. bareng, kayak Aku bikin ngerjain orang punya positif aku ya. duluan, aku ngerjain punya aku duluan, terus aku liatin cara nulisnya gini, baru aku ajarin ke dia kayak gitu. Positif kali ya. Apa ya? Aku juga kemarin tuh punya temen, dia di Fakultas Psikologi Bandung, tapi aku nggak tahu universitasnya apa ya, pokoknya kayak universitas Kristen gitu. Aku nanya ke dia gitu kan, kemarin tuh kok wawancara itu gimana gitu kan. Aku wawancara tuh kayak gini kan, sebenarnya kasih waktu 30 menit. Aku tuh suka nunda juga sih tugas, karena aku tuh dia tim e-sport, suka main game Mobile Legends gitu kan. Tapi kayak karena di hari itu juga aku mencari subjek di tempat itu 1 jam lah aku buat itu katanya kan. Karena menurut aku tuh masih banyak kepentingan yang lain, kuliah aku penting, game aku lebih penting katanya, dibilangnya kayak gitu. Jadi bisa lah ya memanage waktunya itu dengan bagus. Berapa menit? 32. Kan banyak yang dipotong. Mau ditutup? Dikit lagi ya. Terus aku juga punya teman yang di Brawijaya, itu di Fakultas FEB. Itu kalau misalnya kayak ada tugas berkaitan, mereka ada juga pakai statistik ya. Aku tuh sering nanya, sharingnya ke dia, ke kawan aku. Terus kalau bagian kayak bikin, ada ya kita nggak tahu bikin nomor halaman lah, daftar Oh, iya, isi. iya, iya, Dan iya. itu tuh aku lebih ngasih ke makalah tuh, tolong dong bikinin sama anak IT gitu kan. Kayak kita kayak aku lebih suka tuh punya teman itu kayak virtual gitu lah, yang mereka tuh kuliahnya di mana-mana, jadi sehingga inspirasi kita tuh makin banyak gitu. Banyak relasi ya Banyak ternyata. online. Online tapi kan pernah ketemu kalian? Pernah, dia tuh kawan kecil aku kok. Oh. Jadi lebih kayak saling. Dan sebenarnya kan aku tuh mengambil tuh kuliahnya di luar gitu sebenarnya kan. Cuman karena nggak dibolehin aja, karena bapak aku tuh kayak ragu gitu loh. Kamu tuh, bapak aku tahu kalau aku tuh suka nunda tugas gitu kan. Kerjaan rumah aja nggak diberesin, apalagi kerjaan ini. Dan kemarin tuh ada sharing kalau psikologi ini pakai subjek gitu kan. Kalau misalnya di Malang, mau nyari siapa gitu kan. Jadi aku akhirnya aku di sini. Itu pun juga sering juga nunda tugas. Nggak salah berarti ya. Ada juga untung. Mau sharing Ya. jadi kan aku punya teman dekat itu tuh sekarang sih udah lulus ya, udah lulus kuliah, berarti angkatan 19. Jadi dia itu sebelumnya ada 1 tahun magang dari kampusnya itu di Telkom Indonesia, di Telkom Indonesia Pusat yang di Jakarta. Itu dia selagi dia magang itu tuh dia sambil nyelesain skripsinya. Iya, buset keren banget. Aku juga kok bisa ada nyelesain skripsinya cepat, dan ternyata itu tuh dia skripsinya itu dia jurusan apa ya, International Management Business. Itu tuh dia ngerjainnya ternyata bertiga bareng, jadi kayak Oh my God. iya karena bareng-bareng itu jadinya jadi cepet ngerjainnya, jadi termotivasi juga. Kalau rame-rame sakit kepala. Tapi orang beda ya. Iya maksudnya Tapi dia, tuh keren loh dia itu skripsi magang. satu skripsi itu emang bertiga gitu ngerjainnya di satu skripsi. Lulusnya iya. Maksudnya itu di satu satu- skripsi itu bertiga. Itu di satu universitas apa gimana? Iya, maksudnya ini satu skripsinya ini Ada yang kayak ini project, ada- jadi project gitu, Oh, kerjaan bareng. berarti emang dari pihak Iya, kampusnya boleh jadi kan itu kayak apa ya, ngerasa kalau ada partner gitu jadi ngeringanin ngeringanin beban skripsi gitu. Tapi ya kita tutup aja langsung ya. Jadi kesimpulannya tuh sebenarnya penundaan tugas tuh nggak ada hal yang positifnya, negatif semua gitu kan. Alangkah baiknya kita tuh untuk ngerjain prioritas kita sebagai mahasiswa dulu, baru yang lainnya. Jadi untuk kita pelajaran diri sendiri dan kita semua kurangilah yang nggak penting tuh udahlah, nanti kita dulu ya, yang prioritas yang dulu. Baiklah, sekian dari kelompok kami, kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.